Sahabat Salam, kita bertemu kembali untuk Mitra Sahabat pada hari ini dan kita akan melanjutkan salah satu pelajaran tentang lanjutan dari yang pembahasan sebelumnya yaitu tentang Mazmur 1. Tetapi kali ini kita akan beralih ke topik yang kedua. Jadi kalau kemarin kita membahas bagaimana hubungan antara merenungkan itu dan cemburu. Jadi yang kemarin pembahasan di video sebelumnya kita belajar tentang merenungkan dan cemburu. Nah, di sini hari ini kita akan beralih ke topik yang berikutnya yaitu cemburu versus iri. Jadi cemburu versus iri. Jadi kita akan belajar salah satu studi katanya dulu, kemudian bagaimana implementasinya, gitu ya. Jadi cemburu kemarin sudah kita bahas ada beberapa makna. Jadi kemarin kita membahas Haggadah atau Hagah berkaitan dengan merenungkan di Mazmur 1. Jadi kemarin kita belajar di Mazmur yang pertama. Ini bagaimana kita merenungkan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke kata atau topik selanjutnya yaitu berkaitan dengan ini cemburu versus iri. Jadi kemarin kita bahas hagahnya dan dihubungkan dengan cemburu. Sekarang kita bedakan cemburu dengan iri di dalam terjemahan secara makna maupun secara implementasinya dari kata ini, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membahas di beberapa ayat bahwa Tuhan itu punya jealousy, kecemburuan gitu. Dan di sini ada kata jealous, cemburu. Karena 7067 kemarin kita bahas ada perbedaan antara 7067 dan beberapa kamus Strong, misal 7065. Nah, sekarang kita akan membahas, kalau kemarin kita fokus ke 7067 di mana kalau kita lihat di sini tidak ada kata ini ya. Di 67 ini tidak ada kata envy ya, jadi cuma jealous saja, jealous. Jadi kalau di bahasa Indonesia memang kurang ini ya, kurang. Sekarang kita lihat di bahasa Indonesia misalnya kata iri itu seperti ini, kurang senang melihat kelebihan, beruntung, cemburu. Nah, ini ada kata cemburu. Jadi untuk kata iri itu sangat erat kalau di dalam kamus KBBI sangat erat dengan kata iri ya, di antara iri dan cemburu ini sangat erat. Kalau misalnya kita search kata cemburu sendiri, ini kurang percaya, curiga, iri hati. Nah, ini tidak atau kurang senang dia atau oleh beruntung, ini sama, ini iri. Jadi di dalam kata bahasa Indonesia atau etimologinya, kata cemburu dan iri itu kurang jelas bedanya. Makanya di dalam terjemahan Indonesia pun ini akan sangat rancu gitu ya, sangat sulit dibedakan karena secara bahasa dari kamus pun memang ada mirip-miripnya gitu. Tetapi secara penggunaan kata atau mungkin istilahnya konotasi penggunaan kata, cemburu dan iri itu beda banget gitu. Jadi kalau misalnya tadi kemarin sudah dibahas juga sebagian bahwa iri itu berkaitan dengan persaingan. Nah, di sini ada kata curiga, tidak senang melihat orang lain beruntung, itu iri, siri, iri, dengki. Nah, gitu. Jadi kalau orang lain lebih sukses, lebih berhasil, orang iri. Kemudian marah, terus mungkin melakukan sesuatu untuk bisa lebih tinggi, misalnya dia beli barang seharga 100, kemudian tetangganya lihat beli barang harganya 200 misalnya. Jadi itu iri. Jadi ada persaingan. Tetapi kalau cemburu itu lebih dikonotasikan dengan hubungan yang dekat, tetapi
dia merasa terancam dengan keutuhan hubungan itu atau kualitas hubungan itu. Jadi misalnya paling gampang ya perselingkuhan atau pelakor lah istilahnya itu, berebut laki orang. Jadi orang merasa cemburu, jadi pasangannya, istrinya atau suaminya akan cemburu kalau pasangannya punya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Jadi saya rasa cemburu seperti itu yang lebih jelas secara penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau cemburu di kamus ini memang agak kurang jelas bedanya antara cemburu dan iri hati. Nah, tetapi kalau kita lihat di bahasa Ibrani itu agak beda, penjelasannya agak beda. Jadi kalau kemarin di Keluaran 12 ayat 5 dan 34 ayat 14, ya kemarin kita melihat di Keluaran 12 ayat 5 dan di Keluaran 34 ayat 14 itu ada kata khana, ini sama ya. Jadi untuk Tuhan, untuk Adonai ini itu dia pakai kata khana. Khana ini khof, ini nun, dia ada titik dages, jadi n-nya double. Cara bacanya, jadi di sini ada khof, ini nun, ada dages, jadi titik ini bacanya n double. Kemudian na di khana. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk Tuhan itu dia menggunakan kata khana untuk kata cemburu. Jadi di Exodus 20 ini kemarin kita lihat dia pakai kata cemburu untuk Tuhan. Jadi, Adonai yang cemburu, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kata-kata cemburu yang lain. Jadi kita akan mencari di dalam terjemahan baru. Jadi kalau kita cari kata cemburu itu kata aslinya apa saja gitu ya. Jadi kita akan melihat kata aslinya dari cemburu dan iri. Jadi, kita akan mengambil beberapa contoh. Jadi di sini Kejadian 26 ayat 14. Itu ya. Kita bisa cari dia. Kita akan coba pakai Inggris yang ada ininya. Ada kamus strongnya, dipakai ini KJV aja. Ya. Nah, di sini ada kata envy ya. Nah, KJV menerjemahkan envy. Dan itu apa? Ini ternyata di 7065. Itu ya. Nah, di sini ada kamusnya ada keluar. Jadi agak beda dengan 7067 tadi. Di sini ada 7065 dengan khana. Jadi kalau secara ini ya mirip sih secara huruf. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 26 ayat 14 ya. Kita bisa coba cari. Kita buka ya Kejadian 26 ayat 14. Nah, di sini ada kata envy. Nah, ini menarik itu karena kalau yang ini tadi yang Tuhan itu dia pakai kata khana 7067. Jadi kalau di khana ini ya terjemahnya di kampus enggak hanya ada jealous saja, itu enggak ada envy gitu ya. Jadi untuk Tuhan itu enggak ada envy kalau kita pakai sampel dua ayat ini ya, Keluaran 12:5 dan 34:14. Nah, dan di Kejadian 26:14 itu dia pakai 7065 di beda. Ini kalau misalnya kita lihat 7065 itu khana itu secara huruf sama, tapi beda di ininya nikutnya itu. Jadi ini AA, kalau tadi ada dagesnya, kalau yang 70 mana tadi 7067 itu ada dagesnya. Ini ada dagesnya.
khana. Jadi cara bacanya beda. Khana. Nah, ini dages. Nah, yang di 165 ini tidak ada dagesnya. N-nya 1, jadi khanah. Sebenarnya hanya ini nggak kelihatan ya di sini ya. Ini A, khanah, khanah. Nah, dia dari khina. Dari khina ini seperti ini. Ini ada khanya. Itu ya. Jadi khana yang NV 7065 dari khina. Jadi ini satu keluarga kata. Nah, kalau kemarin kita lihat di Brahmi kunonya itu ininya dari khan, QN-nya itu apa ya? Akar kata atau kata dasarnya dari Q dan non, Khof dan non, gitu. Q dan N. Nah, dari Q dan N ada beberapa variasi kata turunan, ada khanna, ada kemarin ada kalau di sini ada khanah, nah itu ya, ada beberapa variasi. Nah, untuk Tuhan itu dia memakai khanah yang 67, 7067, yang double N. Sedangkan untuk manusia di sini dia pakai ini 7065. Dan rata-rata dia diterjemahkan NV, ya, bukan jealous, beda itu ya. Jadi dia diterjemahkan ada kata NV. Nah, di sini misalnya kita lihat ya, kita beberapa lihat terjemahan ya, ada NAS, KJW dan INT. Jadi dia kata NV semua. Misalnya di ini semuanya sepakat menerjemahkan kata NV. Kalau di kejadian 13:1 ada dua versi, ada yang pakai jealous, ada yang pakai NV. Di sini juga NV jealous, NV. Di sini banyak kan pakai kata ini ya, kejadian 37 ayat 1 jealous NV, kemudian bilangan 5 ayat 14 jealous jealous jealous, bilangan 5 ayat 14 jealous jealous jealous. Nah, seperti itu. Ini jealous NV gitu ya. Jadi terjemahan Inggris maupun Indonesia menerjemahkan kata 7065 itu variasinya dua, jealous dan envy, jadi iri dan cemburu. Di Indonesia juga sama nanti karena tadi kita lihat di ini namanya di kejadian 26:15 itu kan yang Indonesia itu yang TP itu dia pakai kata apa tadi? Cemburu. Nah, ini. Dia pakai kata cemburu. Perhatikan bahwa Indonesia TP lain terjemahkan pakai kata cemburu. Kemudian KJV dia pakai kata envy. Ya, jadi beda. Dia pakai kata envy. Nah, karena di kamusnya juga envy gitu ya. Soalnya ada kata ini jealous tapi dalam bad sense. Bad sense itu artinya negatif kan. Konotasi negatif bukan Indonesia. Jadi cemburu dalam konotasi negatif itu iri. Nah, itu mungkin bisa dibedakan seperti itu. Jadi saya tuliskan ya. Jadi dalam cemburunya Tuhan itu cemburunya itu 7067 ya. 7067 kamusnya. Tuh. Dan ini sedangkan manusia itu dia kalau di Filistin atau manusia itu dia ini Inggrisnya juga ya. Jealous. Kalau Filistin itu envy, ini iri. 7065. Itu. Nah, 7065 juga ada yang menerjemahkan jealous, ada yang envy. Jadi ada dua variasi. Tapi yang khususnya untuk 7067 itu khusus jealous, tidak ada kata envy, terjemahnya tidak ada di kamusnya. Itu minimal bedanya seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat untuk manusia itu dia banyak pakai envy terjemahannya, atau dia digabung ya, ada yang jealous, ada yang envy. Misalnya kalau kita lihat di sini yang kata jealous tadi ada jealous ini. Bilangan 26 ayat 13 semoga
Nah, ini ada bilangan 25 ayat 13. Di sini itu dia mana tadi? Sales Hine ya, Hine. Nah, Hine ini dia 7065 gitu ya. Nah, jadi saya menekankan pada 7065-nya perbedaannya. Jadi eh, dia dikategorikan 7065 sekalipun ada double N di sini. Nah, ini ada dia membedakan E-nya. Nih, ini E, ada ininya ya, tandanya. Jadi bukan Hana tapi Hine. Nah, dia dianggap variasi dari 7065. Nah, ini diterjemahkan sebagai tadi apa? NV. Jadi dipakai NV dan dia apa namanya? Mana tadi sales. Nah, ini. Nah, mungkin dalam Masoret itu dia kalau double N itu cemburu. Tapi kalau faktanya secara misalnya kita lihat bahasa Indonesianya, bilangan 25 ayat 13. 25 ayat 13. Nah, ini Zeles 7065. Jadi 7065 ada yang diterjemahkan Zeles juga. Misalnya kita lihat di Indonesia. Nah, ini tidak ada kata Zeles ya. 2513. Ya, tidak ada katanya. Tidak ada kata cemburunya. Itu. Sementara kalau kita lihat, nah ini kata Z, mungkin zealous-nya itu bukan uh, jealousy-nya bukan dalam makna cemburu kalau mungkin di bahasa Indonesia, tapi dia lebih ke makna giat. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata giat, kalau nggak salah ada kata giat atau semangat itu ya. Nah ini. Maka kalau di terjemahan ada kata orang silot itu ya orang silis, orang yang giat bagi Tuhan. Nah itu eh, pemaknaan cemburunya dari khananya gitu ya. Gitu. Nah ini variasi terjemahan. Itu 7065 memang ada yang diterjemahkan cemburu, tapi faktanya banyak juga yang diterjemahkan envy gitu ya. Jadi kalau di sales ini memang malah beda, malah dalam bahasa Indonesia nggak cocok pakai kata cemburu. Walaupun secara makna cocok gitu. Artinya begini, kalau orang cemburu dia akan tadi kalau dilihat di kamus kuno yang kemarin kan kita lihat cemburu itu dia mempertahankan keluarga. Khana, khaufnya itu kan burung yang kembali di sore hari dengan simbol cakrawala dan matahari. Dan N-nya nun itu benih, jadi dia memelihara keluarga atau menjaga keluarga atau menjaga anak-anak. Itu nah, jadi kata cemburu yang diterjemahkan giat itu dia karena ingin melindungi tanda petik Tuhan gitu. Jadi orang-orang yang ingin melindungi kekudusan Tuhan. Saya pikir sama seperti Pinehas, imam ya, Imam Pinehas itu kalau nggak salah dia saking cemburunya, saking giatnya bagi Tuhan dia menusuk orang Midian, perempuan Midian yang waktu itu kan masalah kawin campur, masalah kawin campur yang di apa ya kayaknya dinasihatkan oleh oleh Bileam atau Balaam kepada orang Midian bagaimana cara mengalahkan Israel adalah kawini mereka itu kawin campur dengan mereka sehingga berkat Tuhan diputus gitu. Sehingga benar caranya begitu ini cara licik memang karena kalau dikutuk dengan cara klenik ritual ibadah nggak bisa diserang ya nggak bisa karena pasti kalah maka caranya adalah membuat orang Israel melanggar hukum yaitu kawin campur sehingga dengan jadi bukan masalah kawin campur sebenarnya intinya bukan itu tapi ketika mereka kawin campur
maka keluarga-keluarga Israel akan beribadah kepada Tuhan Midian. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan tidak murni masalah kawin campur secara biologisnya, tapi lebih kepada makna spiritualnya, yaitu kalau kamu kawin dengan bangsa non Yahudi, ya agamamu akan ikut agama mereka. Jadi begitu. Nah ini cemburu yang beda lagi variasi ya. Mungkin lebih jelasnya itu yang kata ini zeal pakai z, pakai zealous bukan j ya, bukan jealous tapi zealous. Yang tadi saya bilang kaum zealot itu. Nah itu. Nah, itu beberapa contoh penggunaan kata cemburu, dan di Indonesia malah tidak selalu diterjemahkan cemburu. Jadi hine tadi tidak diterjemahkan cemburu di dalam bahasa Indonesia ataupun iri gitu. Nah, seperti itu. Misalnya di sini lagi kita coba mana lagi? Bilangan 5 ayat 30. Nah, kita coba. Jadi ada roh cemburu. Nah, kalau di Ibraninya jealousy 68 malahan sekarang. Nah, 68 ini apa? Nah, cemburu. Ini sulit dibedakan. Nah, tapi darinya 7065. Kina pada hanya. Itu ya. Jadi tapi karena ini mungkin lebih ke apa ya? Kata sifat ya. Roh yang bersifat cemburu. Nah, itu. Jadi untuk 7065, 7068, 70 mungkin kemarin 72 juga. Ini di bawah ini sebenarnya ada beberapa ini 70. Jadi kalau oh mana tadi? Terlalu jauh hari. Nah, jadi di 706 ini sampai 72 itu sebenarnya masih ada aratnya ya. Tapi dia kayaknya dia membedakan antara 7065 dan 7067. Tuh. Nah, di 7068 ini jealousy, sifat ya, bersifat cemburu. Kalau ini tadi, nah ini tidak ada NV-nya kalau 7067 ya. Itu variasi dari gramarnya, dari Chaldea ini Semitic Aram itu Hana. Jadi demikian perbedaannya secara singkat. Jadi kalau untuk Tuhan itu dia memakai 7067 dan tidak ada kata NV. Sedang untuk manusia itu 7065, selain 7067 itu dia ada beberapa variasi terjemahan. Jadi ada yang ya ada NV, iri. Nah ini tadi ada kata zealous juga. Zealous ini malah di Indonesia nggak, kurang ini ya, sulit dicari mungkin terdapat perbandingannya. Jadi kata ada lain cuma kata giat gitu. Nggak cemburu. Sedangkan di apa namanya, di KJV dia tetap ini ya, tetap dua itu. Dia lebih apa ya, mungkin lebih konsisten begitu ya, dia pakai kata Z, diambil pakai salesnya, sales itu ya. Jadi antara jealous cemburu dan zealous memang di dalam bahasa Indonesia jelas beda. Jadi jealous yang cemburu itu lebih ke feel mungkin ya, gitu, lebih feel untuk feel apa ya, lebih ke perasaannya, lebih takut kehilangannya kalau kemarin itu. Nah kalau yang jealous itu dia lebih ke banyak contohnya dipakai untuk kata giat, itu maksudnya karena jealous, karena cemburu, maka dia melakukan sesuatu yang punya tujuan cinta atau punya dia punya alasannya itu karena takut kehilangan tadi atau menjaga
protect gitu ya, menjaga keluarga. Itu zealous, kaum zealot itu menjaga keluarga Israel dari penjajahan. Kaum zealous dan kaum zealot. Nah, itu akar katanya sama 7065. Jadi Khan, Q dan N, jadi Khof dan Nun itu satu variasi, salah satu variasi dari kamus Ibrani kunonya. Bisa dilihat video yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan kata-kata lain. Ini kita baru bahas cemburu dulu ya. Misal di kitab selain tadi ada ulangan, kita coba dulu ulangan. Bagaimana ulangan 4 ayat 26 itu menerjemahkan untuk Tuhannya di sini. Nah, ini dia. Nah, sekali lagi dia pakai 7067. Perhatikan bahwa untuk Tuhan dia pakai 7067 gitu ya. Kemudian mana lagi? Ini juga yang ulangan 6 ayat 15. Ini mana tadi? Nah, ini kita perhatikan bahwa penulis Masorat itu dia konsisten kalau untuk Tuhan dia selalu pakai H7067 gitu ya. Jadi dia membedakan antara manusia dan Tuhan. Gitu. Kemudian mana lagi kita coba cari. Nah, ini juga 3216. Dia pakai apa? Oh, kalau ini dia pakai 7065. They provoke him to jealousy. Nah, dia penekanan sifat ya mungkin ini ya. Jealousy, oke. Nah, itu hal menariknya seperti itu. Jadi misalnya lagi kita cari 32. Ini tadi ya. Oh ya, ada 3221. Nah, sini 065. Jadi kalau dia menggunakan deklarasi dirinya, dia selalu menggunakan 067. Jadi kita coba cari di kitab lain ya, Yosua 24 dan 19, dia pakai kata apa? 068 malah di sini. Sorry, mana? Jealous. Nah, ini 072. Nah, di sini malah ada kata 072. Ini kalau kita lihat ingat kemarin itu ada angry-nya. Jadi jealous and angry, kayak jadi kita catat aja. Ini dia kalau Tuhan tuh ini ya. Yang 7072 itu ada marahnya. Jadi apa namanya? Bersifat cemburu dan menyebabkan marah. Penekanan pada marah seperti kita bahas 7072 yang lalu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya kita cek di 1 Raja-Raja 14 ayat 22 itu dia pakai kata jealousy H7065. Oke, terus 065. Jadi untuk Tuhan saya pikir tidak cocok kata iri ya. Pikir Tuhan iri punya apa, dia nggak ada saingan. Gitu. Jadi spesialnya untuk Tuhan harus dibedakan, penerjemahan cemburu dan iri itu harus jelas. Gitu. Nah, ini kita coba lagi itu Raja-Raja 14 ayat 22. Oh, itu sudah. Oh ya, 765. Oke, terus ini Mazmur. Mazmur itu dia pakai ini ya. Mana cemburu. Jadi 7 menjeling cemburu mengapa gunung-gunung. Oh, di Inggris 17 ya. Di LAI 16, di Inggris 17. Tidak ada. Ini ada kata cemburu di gunung-gunung yang berpuncak-puncak. When the lebih high.
16. Nah, ini enggak ada ini ya, enggak ada. Nah, ini enggak sama dengan karena enggak terjemahnya enggak literal ya. Jadi ini kelemahannya kalau terjemahnya enggak literal seperti ini. Jadi kalau coba literalnya, nah di literal enggak ada kata cemburu. Ada ya, mengapa engkau menatap dengan cemburu? Menatap dengan cemburu. Mungkin ini ya, desire ini. Jadi gitu, jadi kata cemburu itu di Ibraninya dan di Indonesianya itu enggak, agak sulit, enggak sama persis maksudnya begitu. Makanya kalau kita search kata cemburu di misal di TPA yang jelas bukan literal, itu enggak selalu ketemu kata khanah tadi. Kayak sini kita enggak ketemu kata khanah. Terjemahan Indonesia enggak agak sulit itu ya karena enggak ada kata khanahnya di sini. Itu contoh bahwa terjemahan itu harus kita harus belajar terjemahan itu nggak boleh berasumsi atau beriman bahwa itu sama persis dengan yang asli. Itu sudah impossible, nggak mungkin itu contoh ya. Jadi bahwa kata cemburu di sini tuh di ininya enggak ada di Ibraninya. Kita lihat ya, kita bisa cek search Mazmur 68:18, kita bisa cek Mazmur, mana Mazmur, mana tadi, 68 ayat 16. 68 ayat 18. Ya 17 ya tadi ya, 16 sampai 17. Nah, jadi di Inggris KJV pun ada kata envy. Sorry, ini bukan KJV ya. Ada kata envy. Karena di KJV ini tidak ada kata envy, aku tadi lihat. Di KJV tidak ada kata envy, dia pakai desire. Desire ya. Atau kalau misalnya kita juga cek ke the scripture, nah kalau di sini ada, nah ini literal ya, kalau the scripture ini literal, dia envy. Tapi di sini case in envy itu idiom mungkin ya, jadi enggak apa ya, enggak sama persis. Kalau idiom di antar bahasa itu di translate agak susah, enggak sama persis. Nah di sini enggak ada kata khanah, beda. Jadi di sini kata envy-nya itu bukan khanah, itu beda. Jadi bukan, enggak cocok diterjemahkan cemburu sebenarnya. Kalau ini ya, ini kalau kita mau konsisten dengan Ibraninya. Tuh. Jadi kalau orang mau konsisten dengan Ibrani, kata di sini tidak ada kata khanah, tidak bisa diterjemahkan cemburu. Nah, kita lihat di Mazmur 68 ayat 18, itu dia tadi itu dia pakai ada kata envy ya di sini. Ada kata envy, tapi dia ndak ada kana ini bukan kana ini 7520. 7520 bukan kana itu. Nah, ini ratsat itu watch melihat. Gitu ya. Jadi dia kata kenapa ada kata envy di sini? Ini idiom berarti dari terjemahnya menggunakan idiom. Tadi mengapa melihat atau tadi mengamati dengan envy dengan nah ini terjemahan Indonesia ikut yang Inggris, dia ada kata cemburu tuh ikut ini. Ikut seperti ini gitu ya, ikut Inggrisnya. Jadi kata menjalin cemburu ini enggak ada kata Ibraninya. Jadi kalau kita mau apa namanya literal atau sesuai bahasa asli itu enggak cocok kata cemburu. Tapi karena terjemahan TP itu memang bukan literal dan tidak mengklaim literal ya nggak apa-apa. Gitu ya. Bahkan yang kayak the scripture yang atas ini itu kan bisa literal.
Terus dia pakai ini ke apa yang literal mana lagi ya? Yang literal ada nggak? Ini coba yang literal. Nah ini dia pakai NV. Ya ini nggak literal ke bahasa asli sebenarnya. Nah mungkin dia literal ke Yunani. Nah kita lihat Yunani-nya bagaimana. Nah ini supaya kalian bisa lihat juga mana Yunani-nya ya. Kita cek dulu. Ada unsur yang mana? Tidak ada kata NV. Nah, berarti dia ngambil dari Inggris. Jadi terjemahan Indonesia, saya pikir ngambil dari Inggris ya. Kalau di Yunani-nya juga enggak kelihatan ini. Kalau yang pintar Yunani mungkin lebih paham. Saya nggak terlalu paham. Tapi tidak ada kata Yunani yang spesifik menjelaskan jealousy ataupun envy. Nah, itu pergumulan, memang pergumulan terjemahan juga. Apakah dia akan literal ke bahasa asli atau kontekstual gitu, biar enak dibaca. Tapi kalau saya sendiri ya lebih milih yang literal untuk studi pemuritan ya. Karena jadi kalau cuma dibaca itu cuma untuk eh, jemaat biasa yang nggak mendalami teks. Begitu mendalami teks itu nggak mungkin pakai teks kontekstual itu sudah nggak masuk, itu udah nggak cocok. Ya kayak tadi, nggak ada kata cemburu di sini. Jadi kalau dipakai untuk studi kata cemburu nggak ada di sini. Oke ya lanjut ya. Jadi bahkan di sini ngambil dari Inggris itu. Jadi NV-nya tuh ngambil dari bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani-nya tidak nemu. Aku tadi tidak nemu. Bahasa Yunani-nya PL, LEX juga tidak ada gitu. Jadi, nah itu contoh. Ya, jadi dia bagaimana proses penerjemahan. Makanya jangan bangga dengan terjemahan, apalagi Indonesia yang kontekstual. Semua terjemahan kontekstual aja, ya ini akibatnya. Jadi untuk studi kata nggak bisa. Oke. Nah kita coba kata selanjutnya. Adakah ini dia pakai apa namanya kata jealousy. Nah ini literal, kalau ini KJP-nya literal, ada kata jealousy 765 dia. Nah, di sini dia 7065 untuk jealousy-nya itu cocok lah. Gitu. Jadi cemburu di sini lebih cocok daripada yang menjalin cemburu ini di sini. Dia cemburunya ini cocok gitu. Jadi lebih sesuai teks Ibrani gitu ya. 76 itu 95 ada ini enggak mana? Oh ini 068. Nah, jadi holong. Nah, ini jealous cemburunya Tuhan tuh bukan 765 sih, 768. Dia sil, lebih ke silnya, salesnya. Jadi Tuhan punya sales. Sales ini giat untuk, nah ini kalau diterjemahkan Indonesia jadi apa coba? Jadi 768-nya kalau di sini kan cemburu ya. Nah ini dan bukan giat. Jadi, kalau diterjemahkan tadi di atas ada 7068 yang diterjemahkan giat. Nah di 7068 yang di Mazmur 95 ini agak sulit diterjemahkan giat karena biasanya untuk manusia ya. Nah itu pergumulan terjemahan juga. Tapi untuk Tuhan saya pikir uh, bisa lebih aman kalau kita menganggap yang tadi 7067 tadi. Dia dibedakan antara tidak ada kata irinya gitu ya. Bahkan untuk 065 pun dia terjemahkannya di Inggris maupun Indonesia tidak ada kata iri. Dia pakai kata cemburu. Jadi pemaknaan dari 7065-nya dia lebih memilih ini daripada NV-nya, dia lebih pakai jealous-nya atau zealous-nya. Jadi zealous-nya di 7068. Nah, jadi untuk Tuhan itu tidak ada kata NV, tidak ada kata iri. Itu perbedaan
penerjemahan atau pemaknaan dari 7 khanah itu kita harus tahu dulu. Termasuk tadi perbedaan kalau diterjemahkan tekstual ada yang jadi giat, ada yang jadi apa namanya? Aksialis pakai Z itu ya. Itu sudah beda lagi. Terus antara tadi kalau di Filistin ada yang pakai kata 7065 dan diterjemahkan envy iri itu lebih maknanya sense-nya lebih kelihatan itu 7065 ini. Itu jadi nah kita lihat berikutnya ada nggak yang di PP coba atau mungkin di PALIS di kitab lain ya. Yeskiel 38 ayat 19. Nah, jealousy ya, dia pakai 768. Nah, jadi untuk Tuhan lagi-lagi 7068. Terus apa ini? Yuel ya. Yuel cemburu. Nah, ini. Oh, itu kenal di sini. Jealous. Bukan envy ya, di terjemahan Inggris juga jealous. Tuh, jadi 7065 diambil yang jealousnya. Nah, ini terus ini dia di TP ini dia jealousnya 7072 itu yang tadi ya. 7072 jadi ada dia penekanan ke ada amarahnya gitu ya. Jadi kayak ini berarti dia penekanan pada amarah. Makanya di sini ada kata revenge. Revenge ini kan apa namanya? Balas ya, balas dendam atau menghukum ya, offense atau punish atau menghukum. Revenge, balas dendam lah inilah. Jadi Tuhan membalas itu pakai 7072. Kenapa? Karena ini tadi ada angry-nya. Jadi jealousy yang bikin bukan, jealousy yang bertindak dengan amarah itu 7072. Maka dia ketika digunakan untuk menjelaskan membalas dipakai 7072. Pemahaman kayak gini kalau nggak ngerti Ibrani nggak mungkin paham gitu kita itu. Silvanya ada kata cemburu juga. Mana cemburu? Oh ini 7068. Nah ini his jealousy. Bukan his envy ya, his jealousy. Nah ini kalau ini PP. Nah kita coba lihat PP. Kemarin PP di mana tuh? Kayaknya di Paulus juga ada cemburuku ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, di sini dia pakai kata Roma ini jealousy itu dia. Jadi orang, nah ini mungkin iri sih mungkin kalau ini manusia ya. Para zelo, provokasi, jealousy, rivalry. Nah, ini persaingan. Jadi saya pikir ini lebih cocok terjemahkan iri. Kita lihat Indonesianya iri atau enggak, TB ya. Nah, ini tidak cocok. Harusnya iri lebih tepat karena ada rivalry. Kalau dari ET ya, dari ET lebih setuju kalau itu katanya iri. Jadi menjadikan iri itu ya Roma 10. Nanti saya akan catat juga supaya terjemahan itu lebih baik. Itu ya. Terus di Roma ini ya, biar nanti saya edit terjemahan ET-nya. Biar jelas, konsepnya jelas. Oke. Nah ini. Terus kita lanjut ya untuk kata selanjutnya. Mana tadi? Oh di bawah. Ada tata cemburu 17 Roma. Kemudian Roma 11 ini coba kita lihat. Roma 11 dia mana? Sebab jika pelanggaran mereka berarti ini supaya membuat mereka cemburu oleh dosa, oleh pelanggaran orang Israel atau Yahudi, maka pelanggaran mereka itu membuat keselamatan sampai kepada bangsa lain. Nah ini, jadi orang Israel atau Yahudi nggak mau keselamatan itu sampai kepada bangsa lain. Sekarang oleh pelanggaran mereka maka dipaksalah bahwa keselamatan itu sampai kepada bangsa lain. Jadi Yahudi pengen dikep sendiri, Torahnya pengen dikip sendiri, dipegang sendiri. Sekarang
Tuhan memaksa supaya hukum Tuhan disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Jadi mereka menahan itu harusnya nggak boleh, itu nggak boleh. Karena mereka itu kan light of the nation, cahaya bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau cahaya bagi bangsa-bangsa, mereka nutupi cahayanya, itu kesalahan mereka, kesalahan Yahudi. Ya, mereka dipanggil sebagai cahaya, tapi kok ditutup cahayanya, kan lucu. Kalau namanya mercusuar kan supaya cahaya bisa kelihatan. Nah, mereka punya lampunya, tapi ditutup. Itu contoh ya. Kemudian dilanjut di 1 Korintus. Nah, ini cemburunya Tuhan. Nah, ini di 1 Korintus 10, misalnya kita lihat Inggrisnya itu dia jealousy. Sama. Nah, ini kelemahannya kalau pakai Yunani itu begini, kan Yunani itu terjemahan. Kata-kata Yunani itu terjemahan, makanya saya lebih suka pakai Ibraninya gitu ya untuk sayangnya di PP ini tidak ada Ibraninya, tapi kita bisa lihat Aram. Jadi kita lihat di Roma dulu ya, Roma tadi mana tadi? Oh sorry, Roma ini Roma 11. Nah, kita cek bahasa Aram. Ini kalian pasti jarang yang belajar bahasa Aram. Ada kata jealousy 636 atau Yunaninya G3863. Kita lihat Roma 11 ayat 11. Roma 11 ayat 11. Nah, ini kita lihat, tidak perlu pintar bahasa Arab, kita punya tool. Bagian mana yang ada kata jealousy, ada enggak? Itu ya. Speak, I, ini enggak perlu pintar. Please, stumble, hinder, ini sandungan. S, fall, satu, spare, kat, forbid. Ada nggak kata jemput? Rather, while, allowed, offense, on, be, live, high, hoye, people, lamne, laham, amo. Nah ini ada kata zil. Nah, bahasa Arabnya tenohun. Jadi ini tet ya. Ini tet, ini n, ini teno. Double n ya dia ya, double n. Tenun. Nah, tenun hun. Nah, ini apa namanya? Dia pakai dua ini ya, sil apa sales. Tapi karena dia bukan kana, tidak ada kata khof ya di sini. Jadi agak sulit gitu ya. Ini dia beda makna dengan beda ini ya, dengan ini cemburnya yang tadi kana itu, makanya untuk PP ini harus ekstra care, ekstra hati-hati gitu untuk apakah kata-kata di PP itu persis dengan PL karena ke Ibraninya, apakah cemburu di sini ada kana. Makanya saya di sini tuh enggak cocok kata kana ya, karena di Aram pun sebenarnya enggak ada khofnya, enggak ada kanahnya. Beda, ini lebih cocok iri gitu. Jadi di sini tuh irinya lebih cocok gitu daripada jealous dalam arti cemburu. Itu kalau mau konsisten dengan Ibrani yang PL. Jadi kalau terjemahannya harus mau konsisten PLPB, satu kata itu harus seluruh diksinya dipakai di seluruh terjemahan. Itu kalau kamu mau konsisten. Walaupun pakai beda kata, diksinya beda kalau diterjemahkan, tapi maknanya harus sama. Itu yang memang sulit, tetapi kalau mau konsisten dan doktrin pemuritan itu benar, dia harus konsisten. Oh, di sini tuh tidak cocok dengan kata jealousy dalam arti provoke them, jadi yang membuat orang Yahudi jealous itu tidak cocok, tapi lebih tepatnya membuat orang Yahudi iri. Kenapa iri? Ya kayak ET ini kan bikin iri. Kenapa orang non Yahudi bisa paham bahasa Ibrani?
Dan nggak perlu pinter kalau orang Yahudi kan ngakunya pinter-pinter. Karena ada tool, ada software, ada program, ada teksnya public domain. Jadi kita bisa akses semua teks. Ini public domain, free, nggak harus bayar. Jadi orang Yahudi sekarang nggak bisa lagi menutupi cahaya itu. Ini sekarang semua terbuka, informasinya terbuka, dan non Yahudi kayak kita, ya, saya bisa tahu. Dan ini bahkan tidak perlu sekolah teologi. Ini paham menggunakan software-software seperti ini aja, tidak perlu cum laude, tidak perlu gelar STH, MTH, doktor teologi, PhD dan sebagainya. Gitu. Yang PhD-nya belum tentu sedalam ini pemahaman mereka. Itu ya, apalagi kalau Aram, tapi jarang sekali orang Indonesia pakai Aram. Untuk di Aram kayak gini, kalau kalau mau nggak pakai software ya kesulitan. Kalau pakai software tinggal klik 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 tahu, oh ini nggak ada kata khanahnya, nggak ada. Itu ya contoh. Itu pentingnya pemerintah harus pakai doktrin yang benar, pakai literal tuh begini. Itu. Nah ini kalau ini kalau nggak salah ini Paulus ini ya. Nah dia pakai apa? Nah dia beda nih, salesnya beda. G2206 Zelo, nah ini lebih tepatnya. Nah ini kalau ini cocok ini salesnya pakai pakai kata cemburu ini cocok ini Paulus. Jadi dia marah tapi cemburu gitu ya. Cemburu dan cemburu ilahi gitu. Gitu. 2206, 2205 ini mirip dengan 2205 dinaikkan ya 2206. Nah, zelos. Nah, ini untuk kata tadi ada kata 7065 yang Ibrani ya. Itu dia pakai ada kata terjemahan zelos, itu lebih cocok gitu maksudnya begitu. Jadi apa namanya? Dia lebih lebih menunjukkan makna zat pakai zilosnya. Nah, itu lucunya di Yunani kan pakai zilo. Inggrisnya pakai zelos. Nah, itu jadi terjemahan Inggris itu ngambil dari Yunani, zelos, jealous dan zelos itu ngambil dari Yunani, zelo. Nah, itu cemburu nah ini yang zelo ini diterjemahkan cemburu paling tepat. Sedangkan yang tadi yang apa di Roma 11:11 itu bukan zelo karena dia ini ya 3863 ini enggak persis zelo walaupun ada kata parasilo. Para itu kan separuh, separuh zelo. Parasilo dia lebih, nah mungkin di Yunani parasilo ini penekanan ke irinya, rivalry. Separuh, jadi jealousnya separuh. Para militer, setengah militer, parasilo, setengah jealous, setengah cemburu. Jadi kecemburuannya beda dengan yang silo, murni. Jadi silo murni dan parasilo dibedakan. Itu mungkin silakan dicek untuk gambar Yunaninya. Saya nggak terlalu mendalami untuk Yunaninya, tapi kira-kira begitu. Itu ya, jadi yang jelas zelonya jealous dan zealous pakai zat itu ngambil dari Yunani jelas, karena lebih tua Yunani daripada Inggris. Kemudian apa namanya di Ibraninya Kana. Nah tadi kita belum bahas iri ya, jadi kita baru cemburu. Nanti selesai yang cemburu kita akan cek yang iri itu dia pakai kata bahasa apa. Tuh, kita hampir selesai dikit lagi. Nah ini hal yang terakhir ini ya Yakobus 4 ayat 5. Nah ini dia pakai kata NV G mana tadi G5 G35 5355. Oh, ini ada NV. Nah, G5351. Jadi ada